Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama video terbaru di tugas modul Nusantara Kebinekaan 12 Hari Kuliner dengan dosen pengampu Ibu Rosrah Midani dan dibantu dengan Kak Resti. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Gita Putri Esa, adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya sudah memperkenalkan salah satu makanan khas yang ada di daerah saya secara garis besar. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang makanan khas topak lada. Topak lada adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Bangkalan. Makanan khas ini tidak sepopuler seperti sate ataupun nasi serpang. Topak lada adalah salah satu hidangan yang wajib dibuat saat telasan topak atau Hari Raya Ketupat yang jatuh pada tanggal 7 Syawal atau 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai ungkapan rasa syukur dari umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa setelah sebulan penuh dan puasa sunnah 6 hari setelah Idul Fitri. Pada Hari Raya Ketupat, setiap rumah membuat hidangan topak lada. Makanan ini sangat wajib dibuat saat Hari Raya Ketupat. Jika tidak membuat, seperti kurang lengkap rasanya jika Hari Raya Ketupat tanpa topak lada. Topak lada adalah salah satu makanan khas yang istimewa di Kota Bangkalan. Karena makanan khas topak lada ini dibuat hanya 1 tahun sekali. Karena pembuatannya yang sulit dan memakan waktu yang lama. Selain itu, cara masak topak lada sendiri cukup rumit karena menggunakan banyak bumbu rempah-rempah sehingga tidak semua orang bisa memasak topak lada dengan baik. Karena jika terdapat tahapan memasak yang salah, akan menimbulkan sakit perut bagi yang mengkonsumsinya. Topak lada memiliki ciri khas yaitu ketupat yang terbuat dari janur dengan kuah merah agak kecoklatan yang memiliki isian daging, jeroan sapi seperti babat, usus sapi, telur, dan untuk isian sayurnya yaitu pepaya muda, manisa, atau kacang panjang yang telah diikat oleh tali rafia. Daging seperempat jeroan sapi bisa berupa babat ataupun usus sapi. Untuk bumbunya ada ketumbar 2 sendok makan, merica, jinten yang semuanya sudah disangrai, kemiri 4 butir, daun jeruk 3 lembar, dan ada 2 buah serai yang sudah digeprek, cabai merah 8 buah, jahe 1 ruas, laos 2 jempol, kunyit 1 cm, kunci 1 cm, kencur yang sudah dibakar 2 butir, bawang putih 8 buah, bawang merah 5 buah, garam, penyedap rasa atau bisa diganti dengan kaldu jamur, dan koyak kelapa. Cara membuat koyak kelapa yaitu sediakan setengah butir kelapa yang sudah diparut lalu disangrai sampai berubah warna kecoklatan hingga keluar minyak. Setelah itu ditumbuk atau bisa juga di blender sampai keluar minyaknya. Walaupun sudah di blender, supaya lebih halus, bisa menggunakan cobek sampai keluar minyaknya. Hal ini dilakukan agar tidak ada rasa serak saat dikonsumsi. Setelah itu, rebus daging dan jeroan sapi sesuai selera dengan menggunakan teknik 5-30-7. Dengan cara masukkan daging dan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api kompor, kemudian tutup panci dengan rapat, diamkan daging di dalam panci tersebut selama 30 menit. Setelah itu, rebus kembali daging selama 7 menit. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan tekstur daging yang empuk.
Setelah itu, kita haluskan cabai merah besar, bawang putih, jahe, kunyit, kunci, laos, kemiri, jinten, dan merica. Setelah dihaluskan, kita tumis bawang merahnya sampai harum. Setelah harum, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan 2 serai yang sudah digeprek, daun jeruk, daun salam, tumis sampai harum dan berubah warna. Setelah itu, masukkan garam dan penyedap sesuai selera. Sambil diaduk dengan api kecil sampai wangi. Setelah itu, panaskan daging kembali hingga mendidih, lalu masukkan bumbu yang sudah dimasak, ditunggu hingga 5 menit, lalu masukkan koyak kelapa yang tadi sudah dibuat. Setelah itu, jangan lupa masukkan telur rebus ke dalam kuah. Setelah itu, jangan lupa kukus terpisah sayurnya seperti kacang panjang yang sudah ditali dengan raffia, pepaya muda, dan manisa. Setelah sayur sudah dikukus sampai matang, campur kembali sayur itu dengan kuah yang tadi dibuat. Sudah itu dapat kita makan dan sajikan. Untuk penyajiannya bisa seperti yang di video yang saya tampilkan. Selain membuat hidangan topak lada saat Hari Raya Ketupat, masyarakat Madura melakukan tradisi teratur. Teratur adalah bentuk hantaran yang memiliki makna membagi rasa makanan untuk tetangga, kerabat, atau pihak-pihak yang pantas diberi teratur. Selain hari Lebaran Ketupat, teratur juga terjadi pada waktu tertentu. Oh ya, untuk kalian yang ingin merasakan makanan khas topak lada, sekarang sudah ada yang menjual. Bisa mampir ke IKM Sentra. Ya, di mana IKM Sentra ini tempat pusat oleh-oleh yang berasal dari UKM-UKM yang ada di Bangkalan. Buat yang masih bingung, yuk kepoin IG IKM Sentra. Jangan lupa mampir kalau lagi main di Bangkalan. Sampai jumpa.